Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama ke topik di Kepologi. Kenapa aja? Jadi sudah lama tidak berkepo-kepo tentang atau rasa ingin tahu saya terhadap kehidupan seseorang. Sudah lama tidak menguploadnya. Jadi hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan bisa ngobrol langsung sama orang yang bisa bisa membuat orang banyak terpengaruhi. Apa sih, Influencer. Aku bukan influencer. Kau jangan ngasar-ngasar. Jadi bukan siapa-siapa. Kata Mbak. Namanya itu Rijal. Nah, Jadi dia ini orangnya sibuk, men. Aku ngajak dia ini dari 2 minggu yang lalu. Dan sekarang baru terrealisasikan. ya. Kau emang sesibuk apa sih, Rijal? Ya aku nggak sibuk sebenarnya. Cuman kayak ada kegiatan aja sedikit yang dimana kegiatan itu nggak bisa aku ganggu karena udah terjadwal gitu. Oh gitu ya. Jadi makanya ketika ada yang ngajak, kapan nih harus dijadwalkan dulu. Sangat sibuk saya nampaknya. Oke, jadi sebelumnya saya akan sedikit bercerita tentang Rijal. Jadi Rijal itu adalah seorang stand up comedian dulunya. Seorang stand up comedian dan kita satu komunitas di stand up Idol Kusmame jalan. Ya, Tahun 2016 kita awal masuk. nggak tahu, gue lupa. Kalau nggak salah 2016. Itu udah berjalan cukup lama, akhirnya tidak ada job. Ya, Berhenti. dan tidak ada venue untuk open mic lagi. Jadi kita tidak bisa mengaspirasikan keresahan kita. Jadi akhirnya masing-masing dari kita ada yang memilih untuk beralih profesi, ada yang jadi barista, ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi traveler, ada yang jadi Kok itu bilang untuk diri kau sendiri ya? ada yang jadi sampah. Itu aku. Oh kayak apa? Oke, aku setuju. Lanjut. Oke. Jadi sekarang udah beralih profesi menjadi seorang Apa? influencer. Tidak dong, saya bukan influencer. Tidak dong. Jadi apa? Saya hanya seorang pengangguran biasa Yang kebetulan ada job. ya sambil kerjain tugas-tugas kuliah. Sebatas itu lah. Nah, ini aku ada beberapa pertanyaan nih, Jal. Oke, Yang aku penasaran dari 2 tahun yang lalu sebenarnya. siap. Aku ada beberapa pertanyaan. Oke. Tapi aku bikin catatan nih, Kepologi Rizal ya. Ya, siap. Jadi pertanyaan yang pertama, kau kan stand up komedian dulunya, stand up komedian. Bahkan sampai sekarang kau dikenal dengan stand up komedian. Siapa yang mengenal saya? Serius, setelah orang tanya, kau kenal Rijal? Rijal mana? Rijal stand up. Oh, ya. Bahkan cewek kau aja taruh nama kau di WA, Rijal stand up. Oh, ya. Jadi gimana ceritanya kau tuh awal jadi stand up comedian? Apa motivasi kau sehingga kau pengen aku jadi stand up comedian aja loh? Nah, jadi aku pertamanya kayak sebatas suka aja sama yang namanya stand up comedy. Kenapa aku suka? Karena di sini kita kayak beda ya, ada tantangan tersendiri untuk membuat orang tertawa. Dimana kita berdiri di atas panggung sendiri, kita berusaha dengan materi-materi kita untuk membuat orang lain tertawa. Nah, jadi awal mula ketika aku bergabung ke komunitas, sebelumnya aku suka nonton stand up. Nah, dimana Komik siapa? random lah, siapa aja. Emang ada komik random? Enggak, maksudnya ya siapa-siapa aja gitu. Siapa yang namanya komika, aku nonton aja. Nah, terus setelah itu aku suka yang namanya stand up. Nah, ketika aku tahu di Luxmaui ternyata ada komunitas stand up comedy, nah aku mulai bergabung ke komunitas tersebut. Nah, di situ kan pertama bergabung ya, namanya kita anak-anak baru ya, kita nggak tahu bagaimana cara bikin materi. Nah, jadi pertama perform setelah aku open mic gitu, aku sendiri bawa materi yang pernah aku nonton aja gitu. Jadi istilahnya aku kopas materi orang sih di situ. Nah, setelah Dan kau nggak merasa bersalah gitu? yang merasa bersalah, kalau sekarang ya merasa bersalah, cuman ya namanya kita latihan. Iya. Kan kita semua ini nggak ada yang instan gitu. Pertama kali tampil di mana? Di City Cafe. Sekarang ada di mana? Bukan di sekolah. Udah ada Bukan lagi. di sekolah. Perpisahan. Oh ya, di perpisahan. Oh ya, salah, sorry. Di perpisahan SMK aku, di situ aku nampil. Ya ampun, aku nggak tahu, kayak garing sih. Cuman ya nggak tahu lah, kalian bisa nonton di sini. Nanti kau namain video aku ya.
Gimana video gua kirim video. Ya orang ke channel aku ya. Ini ya. Oke. Aku taruh link aja. Ya. Oke, nah jadi aku pertama di situ. Kemudian aku masuk ke komunitas dan ketika aku udah masuk ke komunitas, di situ aku mulai berkembang. Mulai kayak mana cara bikin materi, teknik-teknik apa aja yang kalau kita bikin materi. Nah, berlanjut. Di situ aku mulai cari pesona dan aku bikin materi sendiri. Pesona apa yang kau bawa di stand up? Pesona aku itu ya kayak mana? Cadel mungkin, orang cadel. Ya kehidupan sehari-hari tentang anak sekolah karena dulu aku masih sekolah. Tempat mana yang paling berkesan selama kau stand up? Tempat kau manggung, tempat yang paling wah aku pengen di sini. Sampai sekarang aku paling berkesan itu saat BKKMB Di Politeknik. Ya. Kenapa? Karena ketika pertama aku masuk letting 2017, jadi di situ kayak ada yang siapa tuh bawa acara bilang siapa yang mau kasih hiburan, aku akan dimaju di situ. Jadi ada kawan aku yang bukan kawan aku sih, nggak tahu aku maba lain tiba-tiba maju si kawan tuh stand up dari sana. Berhasil. Tidak dong. Jadi aku berpikir nih, aku bisa lebih nih, kayak gini aja gitu. Jadi aku pengen gitu udah. Ketika dibilang sekali lagi ada yang mau nampilin lagi nggak nih? Nah di situ aku tunjuk tangan dan aku mulai stand up di situ dan aku baru merasakan yang namanya ketawa penonton 1.200 sekian orang. Jadi kita ketawa semua. Iya, ada yang nangis sih. Nggak ketawa. Kenapa nangis? Ya maksudnya sekitar 1.200 orang itu ya 1.000 adalah yang ketawa gitu. Pecah lah intinya. Dan 3 tahun berturut-turut aku disuruh stand up di BKKMB gitu. Bahkan Jal apa tuh? Dikenal stand up comedian paling lucu seluk Semawe. Siapa bilang? Nanti bakal komika lain. Pak Mengki bukan aku yang ngomong. Bukan aku yang ngomong. Apa tuh? Jadi Artis semuanya yang ngomong. tidak dong. Aku yang ngomong. Marah dia terus Semawe lain. Dia ngomong sendiri di videonya, kawan-kawan. Yang mana ini? Ada video sama kawannya. Sat. Dah lanjut. Nah, gue kan sering bawain materi-materi lucu, ya. Materi lucu dan kadang materi gue tuh mengarah ke kritikan atau ke roasting seseorang. Lagi lucu-lucu stand up kan di situ. Ya. Nah, kok nggak takut misalnya terlalu lucu materi kok bisa membuat perasaan orang tersinggung atau pernah kejadian? Nah kalau kayak gitu kebiasaan aku sih ya. Aku kayak ngomongin dulu sama orangnya, yang ketika orang yang aku kenal aku hosting, aku mau bilang kayak gini nih untuk kawan dia di atas panggung, aman, udah aku jalanin. Tapi ketika aku main kayak penonton yang general, contoh kayak aku BKKMB, ada juga aku hosting maba gitu, yang aku hostingnya ya internal aja, nggak menyangkut sama apa sih namanya fisik atau apa gitu. Nah itu aku kayak sebatas kayak itu aja mungkin ya. Apa atau kayak mana ya? Ada orang sih. Tergantung masing-masing. Nah, tapi ya nggak ada kasus aman. Terus selama jadi komik apa yang didapat? Apa perubahan terjadi di hidupmu? Tidak ada dong. Ya kayak mana? Job banyak lah waktu itu. Ya job nggak ada sih. Kayak misalnya nggak apa job sini. Honor kok apa sih? Honor apa? Stand up. Nggak ada, aku tidak menggunakan honor. Jangan percaya, dia memang bangsat. Paling mahal dia nih di Semawe. Ada. Ada lagi yang ngomong, bukan aku. Ya baru dia yang ngomong baru. Bukan aku yang ngomong. Dan apa yang didapat setelah jadi komik? Kok Ya. sekarang apa yang perubahan terjadi? Ya mungkin aku lebih kayak public speaking aku dapat. Ketika aku menjadi komika yang ngomong di depan orang public speaking mungkin aku dapat. Ya mengasah materi atau otak-otak untuk cari jobs ataupun cari ide udah dapat itu mudah lah. Bahkan ketika aku udah nggak jadi komik lagi, aku beralih ke membuat cerita, ya komik aku terpakai itu. Misalnya ide-ide ketika teknik yang aku gunakan saat komika terpakai saat aku buat ide gitu. Berarti ada perubahan ya? Ada perubahan di sini. Cewek-cewek gimana? Tak satu lah. Satu untuk WhatsApp. Kok kan ini aja, apa tuh udah gimana ya, udah lancar lah di stand up kita bilang.
perjalanan karir kau di stand up tuh udah mulai lumayan. Kenapa kau sekarang beralih profesi menjadi seorang apa? Kau sekarang ngapain? Freelancer video. Aku pernah jadi story writer komik. Setelah itu ya kayak script writer video lah. Gitu-gitulah. Kenapa kau beralih profesi dari stand up comedian untuk menjadi seorang Ya karena penulis, dari seorang penyampai keresahan menjadi seorang penulis? ya venue nggak ada. Paling kayak ketika disuruh set up, kalau emang bisa ya bisa gitu, kalau enggak ya nggak ada. Memang venue udah nggak ada lagi. Jadi apa yang harus kita paksakan gitu supaya kita bisa tetap di situ? Kan nggak mungkin nih kita paksain diri harus tetap di situ. Jadi kita ya nggak ada perubahan apa-apa gitu. Nanti ya ketika kita beralih ke sini, oh kita bikin ide nih. Jadi kayak mengasah. Ketika kita jadi komika, kita nggak ada tempat nampil, ya kayak mana? Cuma Kenapa harus comic story writer? Kenapa nggak main film? Kan stand up comedy itu kan luas. Bisa jadi host, bisa jadi main film. ya Anda ngomong seperti ini, kita di Aceh, kita di Lok Sumawe, Anda tidak boleh kamu dari kampung bahkan bisa ke Jakarta. Iya betul. Kembali lagi ke kondisi kita. Kita jangan gimana? Dia bilang. Yang pertama kita di Aceh, kita duduk semua yang kayak gitu nggak bisa. Dan aku kuliah di sini, nggak mungkin lah aku di sana. Nah, dan menurut aku kayak aku masih harus banyak belajar untuk bisa mencapai yang itu yang film. Kamu pernah ikut audisi kan? Ya pernah ikut audisi. Lewat babak pertama. Terus ada lagi. Suca. Suca 3. Berarti kalau misalnya lewat kan satu angkatan sama si siapa? Bintang Emon. Bintang Emon. Ya kan. Mungkin. Bintang Emon Suca 3 kan. Sangat itulah. Benar. Dah. Selama menjadi story comic writer, apa yang kau dapat? Apa yang terjadi perubahan signifikan sama? Ya, itu sangat merubah hidup saya. Yang dulu ya saya tidak bisa beli apa-apa. Setelah menjadi udah kaya, saya sudah sedikit bisa membeli apa yang saya inginkan tanpa meminta lagi kepada orang tua saya. Sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih, saya Clement. Oke, Jal, terakhir Jal. Mungkin di penonton kita nih kan, ada yang pengen jadi, aku pengen jadi stand up comedy, pengen jadi kayak Mang Rizal yang lucu luar biasa, yang ger gitu kan. Itu hostnya melebay-lebaykan. Memang hostnya Bang Tip, Bang Merit Lakuan. Mungkin ada di luar sana. Jadi pesan kau terhadap orang-orang yang mau memulai untuk menjadi seorang komik itu apa? Dan kau jelasin sedikit kegunaan manfaat dari stand up komedi, apa kekurangannya misalnya? Itu lah. Jadi aku menjelaskan menurut aku aja, menurut yang aku tahu gitu. Jadi takutnya salah-salah pula. Jadi kalau memang kalian niat untuk jadi seorang komika, stand up komedian, yang pertama kalian harus kayak cari dulu jati diri kalian siapa. Misalnya cari dulu pesona kalian itu siapa. Jangan sampai kalian kayak anjay ratingnya mati. Jangan sampai kayak gimana? Kak, setiap orang itu punya rasanya masing-masing, punya selera komedia masing-masing. Jadi kalian jangan pernah berusaha untuk menjadi orang lain. Cukup jadi diri sendiri aja. Pembawaan diri kalian sendiri, aku yakin akan ada pasarnya untuk diri kalian sendiri. Jadi nggak mesti ketika kita melihat orang yang udah sangat hebat, kita pengen jadi seperti dia. Tidak boleh. Tapi kita bisa kayak menganggap dia influence kita gitu. Jadi kayak motivasi kita aja. Kita mengikuti kiblatnya dia lah, kita bilang. Nah, jadi tapi tetap jadi diri sendiri. Jadikan dia motivasi aja gitu. Jadi kalau memang manfaatnya apa sih? Itu manfaat stand up yang tadi kau bilang kayak public speaking kita. Kalau memang kalian itu kan stand up kita ngomong di depan orang ramai gitu. Jadi kayak public speaking kita terlatih. Public speaking ini berguna kali menurutku. Nah, terus kayak kalau memang kalian mau niat di dunia komedi ya stand up mungkin tepat itu. Dimana kalian bisa bikin materi sendiri, ngasah otak kalian untuk bikin
kayak mana ini jadi komedi gitu. Nah menurut aku kalau stand up bisa aja kayak gitu. Apa sih aku ngomong? Resiko dari stand up. Nah resiko dari stand up, kalian siap-siap malu ketika kalian udah capek bergerak, udah capek act out, tapi materi kalian tidak lucu. Nah, saya pernah merasakan itu. Sering tapi. Emang itu malu jelas. Nah itu ya malu, tapi namanya jam terbang. Nanti lama kelamaan makin lucu. Enggak dong, enggak. Makin lama kelamaan nanti kalian bisa makin lucu ini anjing. Dan kalian tetap ya pokoknya itu proses. Gini, jangan pernah menganggap sesuatu itu instan. Mie instan aja harus dimasak. Nikmatilah prosesnya. Itu dia. Rizal 2020. Nikmatilah prosesnya. Itu buat sampah. Oke, terima kasih banyak. Topik. Udah topik stand up komedian Lux Mame, artis Lux Mame. Enggak, aku cuma pejalan yang merekam. Oh ya, dia mencoba menjadi Firsa Besari sekarang. Coba. Aku tidak menjadi Firsa Besari, tapi aku lagi mencari brand. Oh ya. Untuk mensponsori perjalanan saya, Pak. Nanti saya akan berjalan ke Sumatera, keliling Sumatera. Ya, bagus. Doain saja ya. Ya bagus. Terima kasih Rijal sudah meminjamkan studionya nih. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.